Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore buat teman-teman yang sedang melihat mengenai pertemuan keempat, ataupun nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan kelima dengan judul bab yaitu Displaying and Exploring Data. Jadi kalau kemarin sebenarnya masih melanjutkan ya tentang masalah describing data. Karena seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS itu masih pertemuan statistik deskriptif ya. Nah, di statistik deskriptif ini memang poinnya adalah mendeskripsikan data, bagaimana kita menyajikan data, bagaimana kita mau menampilkan data, dan berbagai macam kegunaannya, mana yang tepat digunakan gitu ya, dan bagaimana penyajian yang memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemarin kita udah bahas ya mendeskripsikan. Nah, untuk yang selanjutnya ini bagaimana kita mendisplay ya, menyajikan dan lebih mengeksplor data. Oke. Ini ada di chapter 4 ya di buku ini. Saya ngambil plek sama buku ini. Memang ini menurut saya ya saya ambil juga di bukunya ini untuk penjelasannya. Ini di buku ini lebih mudah dipahami alurnya dan latihan-latihan soalnya banyak sekali ya. Oke, ini kita masuk di chapter 4. Nah, mungkin emang nggak selesai. Ini karena banyak, mungkin nggak selesai di pertemuan 4 aja. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan 5. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Ada 7 learning objective dalam bab ini ya. Jadi yang pertama adalah dapat membuat, jadi mahasiswa ini dapat membuat dan menginterpretasikan dot plot ya. Plot titik ya. Dan kemudian yang kedua membuat dan mendeskripsikan tampilan batang dan daun, stem and leaf display. Kemudian identifikasi dan hitung ukuran posisi, membuat dan menganalisis box plot, menghitung dan menginterpretasikan koefisien kemiringan atau coefficient of skewness, kemudian membuat dan menafsirkan diagram scatter atau scatter plot ya namanya. Kalau yang kita belajar di akuntansi biaya yang pakai bukunya Van der Beek ya, dan mau bukunya apapun pasti ada bab tersebut. Kita bahas mengenai scatter plot. Nah, yang ketujuh, mengembangkan dan menjelaskan tabel kontingensi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, jadi ada dot plot, kemudian stem and leaf display, box plot, kemudian atau ini aja, dot plot, box plot, scatter. 3 poin ini sebenarnya sama ya. Jadi kita mau membuat, kalau bahasa gampangnya tuh kayak titik ordinat ya, hanya tergantung berapa variabel yang mau diobservasi. Apakah 1, yaitu kita menggunakan dot plot, apakah 2, ada variabel X dan variabel Y ya yang mau diobservasi, yang mau dilihat hubungannya, yaitu kita menggunakan scatter ya. Nah, atau box plot. Nah, box plot ini sebenarnya hampir sama kayak dot plot, cuman dia lebih kepada nilai di min, median, nilai tertinggi dan nilai terendah. Ya, jadi kegunaannya sama. Sebenarnya kita kayak mau buat titik ordinat aja, menggambar interpretasi. Makanya tujuan pembelajarannya adalah menginterpretasikan. Yang beberapa lainnya kita diminta untuk menghitung posisi. Jadi yang kita hitung di sini hanya yang masalah ukuran posisi, ya. Ukuran posisi di sini persentil, desil, dan kuartil, ya. Yang lainnya lebih ke mendisplay. Nah, ini bisa menggunakan manual, dan pastinya bisa menggunakan alat bantu. Oke, yang pertama, introduction. Nah,
introduction ini pengen menjelaskan ya apa pentingnya kita masuk ke bab ini, lalu apa hubungannya dengan bab sebelumnya. Nah, jadi yang pertama, bagan dan statistik yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi masalah diagram dan pengukuran lokasi maupun dispersi itu menunjukkan wawasan ya, menambah informasi mengenai di mana nilai-nilai data atau nilai-nilai yang diobservasi itu terkonsentrasi. Terkonsentrasi itu atau mengumpul di mana? Mostly di mana sih gitu. Makanya kemarin kita ngitung mean gitu ya. Seberapa jauh dia berbeda dari mean ya, yaitu mau variance maupun standar deviasi ya kan, median, nilai tengah. Jadi konsentrasi nilai ini mengumpul di mana sih? Kemarin kan gitu. Serta kita pengen lihat bentuk umum data ya, secara umum data tuh kayak gimana. Nah, kemarin kita lebih ke univariate ya. Jadi kita mendeskripsikan namanya biasanya statistik deskriptif tuh kita menginterpretasikan di satu variabel. Nah, di sini lebih dalam lagi bahwa kalau kita melakukan observasi, kita tuh nggak hanya mendeskripsikan satu variabel, kita sudah lebih melakukan istilahnya, kalau di TA dulu tuh kalau mahasiswa saya ajarin tabulasi silang. Jadi menyilangkan hubungan antar dua variabel. Walaupun ini belum melihat bentuk regresinya ya, tapi baru menggabungkan, menganalisis dua angka atau dua variabel yang berbeda. Nah, maka dari itu metodenya adalah menggunakan data bivariat. Jadi kita melihat dua variabel untuk setiap individu atau observasi. Jadi kita melihat dua variabel yang diobservasi. Nah, contohnya apa? Misalkan jumlah jam belajar siswa dan poin yang diperoleh dari ujian. Oke, jadi melihat jumlah jam belajar. Kalau kemarin kan kita mengobservasi jumlah jam belajar, rata-ratanya berapa dan sebagainya. Nah, ini coba dikaitkan dengan jumlah jam belajar siswa itu berapa, nilai ujian siswa itu berapa. Jadi pengen melihat rata-ratanya, kalau secara umum ya, ini secara umum itu kalau jumlah belajarnya semakin tinggi ternyata nilainya juga semakin tinggi gitu. Jadi pengen menggabungkan ya, latihan sebelum kita ke regresi nanti. Nah, kemudian jika produk sampel memenuhi spesifikasi kualitas dan perubahan tempat produksinya. Oke. Nah, ini pengen melihat dua hal. Produk sampel ya, kualitas produk sampel ya, dan tempat produksi. Apakah kalau tempat produksi A gitu ya dengan kondisi yang seperti ini bagaimana kualitasnya? Jadi pengen menggabungkan, nggak cuma lihat kualitasnya. Jumlah listrik dan suhu harian wilayah rata-rata. Jadi apakah dia pakai suhu harian tuh bisa berarti dia pakai pemanas atau pakai pendingin gitu ya. Kalau di musim dingin gitu, mungkin musim penghujan ya, kalau di Indonesia kita nggak banyak pakai AC, tapi kalau musim panas kayak gini mungkin teman-teman apalagi di rumah terus, jadi ternyata listrik AC-nya ningkat karena kita pusing kalau nggak pakai AC misalkan gitu ya. Jadi pengen melihat dua hal. Nah, kemudian umumnya bagan dan grafik ya. Kemarin kita lebih ke bagan ya, bentuknya yang bisa pie, bisa histogram, poligon gitu ya. Memberikan gambaran yang bermanfaat ya untuk meringkas, memberi analisis bisnis, dan untuk meningkatkan pemahaman tentang data. Jadi nggak cuma melihat data observasi mentah saja. Baik, gitu kira-kira introduction untuk masuk ke bab ini. Apa ya tingkatannya, karena berkaitan banget ya, dari mulai kamu di bab 1 sampai bab 4 ini. Buku ini bagus ya, nyeritainnya tuh lengkap gitu loh. Oh, ini kenapa kok perlu mempelajari tahapan selanjutnya. Oke, masuk yang pertama yaitu dot plots gitu ya. Atau tadi titik plot gitu ya. Dot plot ya, kayak titik ordinat gitu ya kalau kita di matematika SMA dulu ya. Nah, ini dia berangkat dari distribusi frekuensi. Karena dianggap
frekuensi dengan distribusi frekuensi karena kita mengelompokkan dalam kelas, melihat median per kelas, kemudian menghitung rata-rata, itu dianggap kita kehilangan nilai pasti dari setiap observasinya. Nah, kalau sebenarnya gini sih, kemarin kan kita pengennya ketika data itu semakin banyak, sebenarnya lebih baik diklasifikasikan ya, agar kita bisa melihat kelas tersebut dengan keputusan yang memang butuh range gitu ya. Misalkan oh sekian sampai sekian gitu ya. Kira-kira dari yang beli dengan nominal sekian tuh berapa orang sih gitu ya. Jam sekian tuh berapa orang gitu ya. Jadi kita pengen melihat memang kelompok data karena saking banyaknya data misalkan. Nah, tapi di samping itu memang ada kelemahannya karena kita nggak tahu nilai pasti observasi karena masuk dalam kelas gitu ya. Nah, maka dari itu dianggap bahwa dot plots ini lebih cocok ketika kita pengen melihat sebaran atau data yang mentah gitu. Setiap data mentah yang kita observasi. Misalkan di sini dikatakan bahwa plot titik mengelompokkan data sesedikit mungkin. Nah, tujuannya agar tidak kehilangan identitas observasi individu. Misalkan, Departemen Service di Tionesta Ford Lincoln dan Sheffield Motors Incorporation, 2 dari 4 dealer Applewood Auto Group ya, kita masih nyambung Applewood Auto Group, keduanya buka 24 hari yang lalu. Nah, berikut adalah jumlah kendaraan yang diservis bulan lalu di 2 dealer. Nah, ini data yang di Tionesta ya, jadi hari Senin sampai hari Sabtu. Di Sheffield ini juga sama, hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian ini adalah jumlah kendaraan yang diservis. Nah, dot plot ini sebenarnya menggambarkan distribusi untuk setiap dealer secara grafis ya. Jadi kayak ini. Yang di variabel X-nya itu sebenarnya menggambarkan jumlah, jadi ke samping ya, kita menggunakan horizontal saja, jumlahnya di sini ya, diambil titiknya ya, pakai skala, pasti pakai skala ya kalau kita mau bikin kayak gini. Oke, nah ini keterangan tempatnya, terus kemudian ini yang di sana, kita titik gitu ya. Kalau ada 3 ada ke atas ini artinya ada hari dengan jumlah kendaraan yang sama yang melakukan servis. Oke, gitu ya. Nah, plot menunjukkan perbedaan lokasi dan penyebaran pengamatan. Dengan melihat plot titik, kita dapat melihat jumlah kendaraan dilayani di dealer Sheffield tersebar lebih luas ya. Artinya ada yang dari mulai 26 gitu ya sampai 40 lebih gitu ya daripada di dealer Tionesta. Oke, jadi jumlah kendaraan yang maksudnya tingkat sebarannya tuh lebih luas gitu ya. Oke. Jadi itu tadi dot plots ya, jadi hanya garis horizontal saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu stem and leaf display. Nah, ini gampang, kalau saya bahasa Indonesia kan penyajian melalui dengan cara batang dan daun. Maksudnya gimana? Sebenarnya ini menunjukkan sama sih untuk to overcome gitu ya kelemahan dari distribusi frekuensi. Yang pertama misalkan contohnya di Theater of the Republic di Erie, Pennsylvania itu menggelar pagelaran teater secara langsung dan pertunjukan musik. Kapasitasnya tuh ada 160 kursi. Nah, tahun lalu, di antara 45 pertunjukan, ada 8 drama berbeda dan ada 12 band yang berbeda. Distribusi frekuensi, jadi ada 45, total 4 pertunjukan itu ada 45.
Oke, ada 8 drama yang berbeda dan ada 12 band yang berbeda. Distribusi frekuensi berikut ini menunjukkan bahwa antara 80 yang ini ya, 80 sampai 90 orang menghadiri 2 dari 45 pertunjukan. Nah, dan ada 7 pertunjukan yang dihadiri 90 sampai 100 orang. Nah, namun apakah kehadiran dalam kelas distribusi sekitar 90 tersebar mendekati seluruh kelas atau pada kelas kedua yang mendekati 99? Artinya itu gini loh. Jadi sebenarnya yang datang tuh 80 apa 89 atau 87 gitu. Eksak angkanya tuh berapa gitu. Dia pengen lihat angka eksaknya. Makanya tadi dot plot dan stem and leaf displays ini kayak pengen melihat data di setiap observasi. Nah, kalau kayak gini, yang kemarin kita lihat di distribusi frekuensi, ini kan pengelompokan kan, yang artinya observasi itu dimasukkan di sini. Entah itu dari angka 81, bisa jadi ini 81, bisa jadi ini 89 gitu ya, masuknya ke kelompok yang pertama. Nah, akan tetapi ini stem and leaf display ini menunjukkan pengen per observasi itu kayak gimana. Nah, salah satu teknik yang digunakan untuk menampilkan informasi kuantitatif yang dalam bentuk yang padat dan berisi dan memberikan lebih banyak informasi daripada distribusi frekuensi adalah tampilan batang dan daun. Nah, keuntungannya tidak kehilangan identitas setiap pengamatan, ya kan? Dalam contoh di atas, kita tidak akan mengetahui identitas nilai di 90 sampai 100. Maksudnya ada berapa pengunjung sih gitu loh. Ada berapa orang sih yang ada menghadiri di pertunjukan tersebut gitu loh. Nah, ini. Kemudian contohnya anggaplah jumlah orang yang menghadiri setiap pertunjukan ini di kelas yang 90 sampai 100 yang tadi di kelompok ini ada 7 kan. Itu angkanya 96 sampai 94, 93, 94, 95, 96, 97 ini data observasinya. Nah, kita pengen menampilkan ini display to stem and leaf display. Nah, maka dari itu kita ada beberapa cara ya. Yang pertama ya, nilai batang yang dimaksud stem itu gimana sih? Adalah digit atau jadi digit terdepan. Dalam hal ini adalah 9. Ya, kalau kelompok 90 sampai 100. Atau kalau kita bikin kemarin saya minta nggak sampai nilai maksimum ya, up to berarti 90 sampai 99. Daun itu adalah digit terakhir. Oke. Batang ditempatkan di sebelah kiri garis vertikal ya, di sebelah kiri, dan nilai daun di sebelah kanan. Jadi itu yang perlu kita pahami. Oke. Nah, kemudian ini contohnya jadi kayak gini. 9 ya stemnya. Oke. Nah, ini 6 ya, 6. 6 ini dimasukkan di sini ya, daunnya yang angka keduanya. Nah, dan seterusnya. Paham ya? Oke. Kemudian ini juga bisa sih kalau kita sort the value ya dari smallest ke largest gitu ya, biar lebih enak diurutkan ya, kita enak lihatnya. Jadi dari kecil ke besar kita urutkan juga bisa. Jadi boleh dari awal ini kamu urutkan dulu, di sort dulu, baru buat diagram stem and leaf-nya, atau kayak gini dulu dibuat observasinya. Tapi lebih mudah kalau kita urutkan dulu dengan bantuan dengan bantuan ini ya pastinya ya, dengan bantuan Excel gitu ya, atau program yang lainnya. Nah, jadi intinya stem and leaf display ini adalah teknik statistik untuk menyajikan sekumpulan data. Setiap nilai numerik menjadi 2 bagian ya. Digit terdepan merupakan stem dan leaf-nya untuk digit yang belakang. Batang terletak di sumbu vertikal ya, sebelum sumbu vertikal, dan
nilai daun ditumpuk satu sama lain di sepanjang sumbu horizontal. Oke. Nah, kita lihat kayak gini. Nah, ini kalau contohnya datanya belum dibuat kayak tadi ya. Ini seperti ini. Nah, biasanya memang kita minta urutkan dulu, karena kalau nggak gitu bisa kelewatan kan gitu. Cuman kalau memang ini pekerjaannya manual ya memang nggak perlu diurutkan karena double pekerjaan, karena dengan mengeliminasi satu-satu bisa masuk di dalam sini. Jadi kayak gini contohnya. Jadi ini nggak perlu satu digit, nggak selalu satu digit. Yang di satu digit itu yang sebelah liftnya, yang sebelah kiri kita menyesuaikan. Oke. Nah, ini ada contoh pekerjaan yang ini dot plot ya. Ini diminta berapa maksimum minimum, berapa stores yang mengemploy 90 orang, dilihat aja, dihitung di sekitar nilai berapa jumlah karyawan per store ini cenderung dikelompokkan. Jadi mengelompoknya itu kebanyakan di mana? Misalkan kalau kita lihat kan ini banyak mengelompoknya kan 88-92 ya. Oke, misalkan ini the following stem and leaf chart shows bla 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 gitu ya. Ada berapa hari, ini menunjukkan apa ya? Number of units produced per day in factory. Jadi jumlah unit yang diproduksi di pabrik setiap harinya. Ada berapa yang diteliti gitu ya, yang diobservasi, ada berapa ya, dilihat di poin kanannya nih jumlah berapa. How many observation are in the first class? Oke, berarti kalau di yang pertama ada 1 kan berarti. Nah, nanti dijawab aja. Nah, poin yang ketiga, kalau tadi mendisplay, yang ini adalah mengukur ukuran posisi. Kalau kemarin ukuran lokasi, ukuran dispersi gitu ya. Kalau sekarang kita ke ukuran posisi. Nah, di ukuran posisi ini ya, kita mengacu ke kelemahan dari pengukuran sebenarnya gitu ya. Nah, jadi ini berangkat dari deviasi standar, itu adalah ukuran dispersi yang paling banyak digunakan. Kan kemarin kita ngelihat ukuran dispersi ya, itu adalah dengan menggunakan akar dari varians ya, atau deviasi standar. Nah, namun ada cara lain untuk mendeskripsikan variasi atau penyebaran dalam sekumpulan data. Jadi ini adalah metode lain dalam melihat ukuran dispersi. Oke, salah satunya adalah untuk menentukan lokasi nilai yang membagi serangkaian pengamatan menjadi ukuran yang menjadi bagian yang sama. Yang termasuk dalam hal ini adalah kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil sih secara umum pada intinya kuartil ya. Kuartal tuh membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Jadi 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Jadi dibagi 4. Kalau desil, nah desil itu apa tuh? Sorry tadi kuartal tuh kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Soalnya kalau kuartal 4 udah terakhir, udah habis. Ya. Terus kalau desil tuh berarti dibagi menjadi 10 ya, 10 bagian. Kalau persen ya dibagi 100 gitu kira-kira. Pembagiannya ini pasti udah pernah juga di statistik awal yang pernah kalian ambil. Jadi intinya dia sama melihat variasi atau penyebaran dalam sekumpulan data. Jadi logikanya hampir sama dengan deviasi standar. Penyebarannya di kuartil berapa sih gitu. Fungsinya apa? Kalau fungsinya ya sama ya, kita lihat sebaran data. Jadi kalau standar deviasi tuh kira-kira sebaran datanya tuh luas atau sempit gitu kan kemarin. Menyebar nggak atau mengelompok di satu angka.
berapa dibandingkan rata-rata, kan sebenarnya kayak gitu kan. Tujuannya untuk melihat selisih ya. Jadi data itu seberapa jauh dari rata-rata yang ada gitu ya. Karena artinya sebenarnya data itu kalau terlalu jauh berarti apakah itu ada outlier gitu ya, data yang jauh dari data pada kelompok data lainnya gitu loh. Nah, sama sebenarnya kuartil, desil, persentil itu pengen melihat bisa macam-macam ya kegunaannya, misalkan untuk keputusan mengenai marketing gitu ya. Misalkan sebenarnya di kuartal, misalnya kita ngomongin kuartal ini di tahun gitu ya. Pada kuartal berapa sih sebenarnya penjualan itu lebih meningkat? Gitu ya. Kuartal 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Dan lain-lainnya, nanti banyak contohnya. Nah, oke. Kuartil membagi serangkaian pengamatan menjadi 4 bagian yang sama. Dalam bab 3, kita menyebut nilai tengah dari sekumpulan data yang disusun dari minimum hingga maksimum sebagai median. Artinya 50% observasi, nah gitu ya. Dengan cara yang sama, kuartil membagi serangkaian menjadi 4 bagian yang sama. Q1, kuartal 1, kuartal ketiga dibeli ketiga, dan nilai bawah yang terjadi pada 75% pengamatan. Oke, kalau desil menjadi 100 misalkan, Anda menemukan bahwa IPK Anda berada di desil ke-8 di universitas Anda. Maka Anda dapat menyimpulkan bahwa 80% siswa memiliki IPK lebih rendah daripada Anda dan 20% memiliki IPK yang lebih tinggi karena diurutkan ya. Jadi kalau kamu di desil ke-8 itu ada di kamu masuk di 20% yang tertinggi. Jika Anda termasuk dalam persentil yang ke-92, artinya 92% siswa memiliki IPK kurang dari Anda dan Anda itu adalah 8% siswa yang memiliki IPK yang lebih besar dari IPK Anda. Oke. Nah, skor persentil itu apa kegunaannya? Biasanya dipakai buat GMAT ya, kayak GMAT itu kayak semacam TPA tapi untuk pendaftaran beasiswa ataupun sekolah ya, biasanya di US tuh pakainya GMAT semacam TPA gitulah. Jadi pakainya skornya pakai persentil. Nah, ini jadi ini di location of percentil. Nah, sebenarnya hampir sama sih nanti ini. Ini kalau ini persentil ya. Jadi kalau persentil ininya LP. Rumusnya N+1 kali P per 100. Jadi kita pengen melihat persentil keberapa. Nah, kita lihat di sini. Jadi N+1 kali P per 100. Jadi P ini nanti refer to keberapa yang mau kamu lihat. Data keberapa yang mau kita lihat. Nah, ini contohnya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi.